Saya ingin menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya DME ini sudah pernah kita lakukan dan bahkan sudah pernah melakukan groundbreaking, tapi waktu itu investornya dari Air Product itu kemudian mundur. Tapi kemudian ada juga investor yang menawarkan dari China, tapi juga tidak mampu diimplementasikan. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Gitu. Salah satu di antaranya adalah Danantara. Lokasinya di Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Ada 3 atau 4 proyek yang akan kita dorong DME secara paralel. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan akan memprioritaskan hilirisasi pada 26 sektor komoditas. 26 sektor komoditas itu di dalamnya adalah mineral batubara, oil and gas, perikanan, pertanian dan perkebunan serta kehutanan. Itu sektornya. Nah, detail proyeknya yang tadi kita sepakati baru 21 proyek yang kita sepakati, dan tahap berikutnya kita akan tingkatkan lagi. Sudah barang tentu proyek yang ditawarkan tadi itu sudah merupakan bagian yang sudah kita seleksi dan insya Allah sudah lebih cepat untuk bisa diimplementasikan. Begitu, ya. Oh ya, pasti ini penciptaan lapangan pekerjaan cukup banyak. Angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang lain, tapi yang jelas ini kita blending antara padat karya dan padat teknologi. Yang jelas tujuan investasi itu kan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi nasional kita. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.